Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di video kali ini Pak Din akan mengajarkan kalian bagaimana menentukan sistem pertidaksamaan linier dari soal cerita. Beberapa dari anak-anak yang sudah belajar di materi ini itu kesulitannya adalah memahami soal. Kalau soal cerita di matematika itu simpel sekali. Kita tinggal ngikutin kalimat soal, habis itu tinggal kita ungkapkan dalam bentuk matematika. Memang awalnya kelihatannya susah, tapi sebenarnya sih enggak kalau kita tahu step-stepnya. Nah, coba kita lihat 3 contoh yang akan Pak Duin berikan. Lihat contoh pertama. Nah, di sini ada soal cerita, ya. Yang pertama kita lihat dulu, kalau soal cerita itu ada yang dimisalkan, ya. Jadi barang atau benda yang dibahas di soal cerita itu kita misalkan sebagai bentuk variabel. Di sini kebetulan sudah ditentukan oleh soal. Nah, yang ini ya, yang paduin stabilo ini ya, tuh gak kelihatan. Yang ini di kalimat ini, jika setiap hari dapat dihasilkan X barang A dan Y barang B. Nah, berarti kita sudah punya variabel dari soal, yaitu X adalah barang A, lalu Y adalah barang B. Ini adalah langkah pertama. Jadi kita akan tentukan variabelnya dari soal dulu. Setelah kita menentukan variabel dari soal, baru kita lihat cerita yang di dalam soal. Biasanya sih Pak Duin bikin tabel seperti ini untuk memudahkan mengerjakan, ya. Jadi di sini Pak Duin bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama di sini ada cerita. Jadi di bawah sini nanti itu adalah cerita yang ada di soal. Lalu yang di sini batasan. Jadi cerita di dalam soal itu biasanya dibatasin, ya, jumlahnya dibatasin. Seperti apa nanti kita lihat. Lalu yang kotak 2 ini adalah variabelnya tadi, X dan Y. Nah, yuk kita lihat, kita cari cerita yang pertama dalam soal. Di sini kita punya untuk membuat barang A diperlukan 6 jam kerja mesin 1. Nah, di sini ada ceritanya nih. Jadi si barang A itu butuh mesin 1 untuk menghasilkan barang A. Ini mesin 1. Nah, ini termasuk cerita yang di sini. Mesin 1 dan mesin 2. Kalau cerita pasti punya batasan. Batasannya ini Pak Duin kasih warna merah, ya. Nah, di sini ada batasannya. Setiap hari kedua mesin tersebut bekerja tidak lebih dari 18 jam. Nah, jadi kalau saya tulis di tabel seperti ini nanti. Jadi cerita yang pertama itu ada mesin 1, lalu mesin 2. Nah, mesin 1 dan mesin 2 dia dibatasi, yaitu bekerja tidak lebih dari 18 jam. Tidak lebih dari 18 jam berarti dia kurang dari. Nah, batasannya seperti ini. Nah, jadi langkah di soal saya ulangi, ya. Kita buat variabelnya yang diminta soal. Habis itu tulis cerita sama batasan. Nah, habis itu dilihat mesin 1 dipakai sama siapa aja. Mesin 1 itu dipakai 6 jam untuk barang A. Berarti di sini kita tulis 6 untuk X. Lalu barang A juga pakai 4 jam mesin 2. Nah, berarti di sini di yang A kan X tadi, ya, itu mesin 2-nya pakai 4 jam. Yang Y itu 4 jam dan 8. Nah, sehingga kita punya pertidaksamaan yang pertama dan kedua. Pertidaksamaan pertama kita ambil dari sini. Kita punya 6X ditambah 4Y kurang dari 18. Lalu pertidaksamaan yang kedua kita punya 4X ditambah 8Y kurang dari 18. Nah,
Lalu karena barang A dan barang B itu nggak mungkin negatif ya, jadi masa kita punya mesin lalu memproduksi barang, misal kita punya mesin tas ya, pabrik A memproduksi tas lewat mesin satu sebanyak min 5 tas, nah kan nggak mungkin negatif ya barang yang diproduksi. Berarti kita tambahin pertidaksamaan lagi yang baru, yaitu untuk X-nya lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 karena barang nggak mungkin negatif. Nah, tinggal kita lihat di pilihan jawaban ada atau tidak. Di pilihan jawaban, ternyata di pilihan jawaban itu belum ada ya, adanya yang disederhanakan. Jadi kita harus sederhanakan dulu. Kalau Padin sederhanakan ya, kalau disederhanakan jadinya apa nih? Kalau disederhanakan jadinya ini, kalau kita bagi 2 ya, 3x plus 2y kurang dari 18. Yang ini 2x plus 4y kok 18. Dibagi 2 kan jadinya 9 ya. 9, yang ini 2x plus 4y kurang dari 9. Yang ini tetap, yang ini tetap. Sehingga jawabannya yang ini yang B ya. Tuh, ada yang B. Nah, biar lebih paham kita lihat contoh nomor 2. Langkah pertama kita misalkan dulu ya, X sama Y-nya. Nah, tapi kebetulan lagi di soal ini X dan Y sudah ditentukan oleh soal. Nah, ini X dan Y-nya sudah ditentukan soal. Jika banyaknya kandang, kandangnya disebut X, lalu banyaknya kandang yang diisi titik disebut Y. Berarti kita tulis dulu biar gak lupa pas kerjakan. X itu kandang ayam, yang Y itu kandang itik. Nah, langkah kedua kita apa ya? Kita buat tabel ya, kita buat tabel. Lalu ini cerita, yang ini batasan, yang ini X dan Y, yaitu kandang ayam dan kandang itik. Kita lihat ceritanya. Di situ ada yang cerita yang dibatasin, yaitu adalah memiliki 10 kandang ternak. Nah, jadi jumlah kandangnya 10 ya, 10 kandang ternak. Terus kita lihat kandang untuk X sama kandang untuk Y, dikasih tahu nggak dia berapa kandangnya. Nah, di sini buat catatan ya, kalau ternyata di ceritanya itu nggak dirinci seberapa banyak X dan Y-nya, maka kita anggap dia 1, X-nya 1, Y-nya 1. Padin tulis ya di sini ya, NB. Kalau NB, kalau tidak dirinci maka dianggap 1:1. Sehingga cerita yang pertama kan adalah jumlah kandang ya, jumlah kandang. Jumlah kandang kan dia dibatasi kurang dari 10. Nah, terus karena tidak dirinci jumlah kandangnya ayam berapa, itik berapa, maka dianggap 1:1. Lalu kita lihat lagi, ada cerita lagi enggak? Oh, di sini setiap kandang menampung ayam sebanyak 36 ekor dan itik sebanyak 24 ekor. Nah, jadi adalah cerita yang kedua adalah jumlah ekor. Ekornya dibatasin enggak? Nah, ekornya ternyata dibatasin ya, yaitu nih jumlah ternak yang direncanakan tidak lebih dari 300 ekor. Nah, berarti di sini kita tulis kurang dari 300. Ekornya tadi untuk ayam 36 dan itik 24. Ada cerita lagi enggak ya, kita lihat. Dia menaksir keuntungan. Nah, di sini ada cerita nih. Dia menaksir keuntungan per bulan untuk seekor ayam
dan seekor itik 250. Nah, di sini yang kalimat yang hijau itu adalah cerita tentang keuntungan. Tapi keuntungan kan tidak dibatasin. Karena tidak dibatasin berarti yang warna hijau itu tidak termasuk batasan ya. Jadi dia adalah fungsi objektif, fungsi tujuan. Jadi dia nggak termasuk ke sini. Apa itu fungsi tujuan? Nah, kamu lihat di video Paduin sebelumnya ya, yang tentang menentukan nilai optimum pada gambar. Di situ Paduin udah jelasin fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya berarti fx, y untuk seekor ayam kan 200, berarti 200 ekor. Tapi ini nggak perlu ditulis ya, karena di sini kan yang dicari kan batasan ya. Nah, jadi yang fungsi tujuan nggak usah kita tulis yang batasan aja. Kita punyanya apa nih? Tadi yang pertama kita punyanya x plus y kurang dari 10, yang ekor 36x ditambah 24y kurang dari 300. Karena ayam dan itik, kandang ayam dan kandang itik itu nggak mungkin negatif. Nah, kita tambahin x lebih dari 0, y lebih dari 0, sehingga jawaban yang kita dapat adalah yang A. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi catatan untuk yang nomor 2, untuk fungsi tujuan nggak usah ditulis. Kalau yang ditanya hanya batasan ya, batasannya aja. Di sini kan pilihan jawabannya itu kan batasan-batasan ya, yang punya batas. Tapi kalau fungsi tujuan kan dia gak dibatasin, jadi gak usah ditulis. Kita lihat nomor 3. Nah, ingat langkah pertama kita misalkan dulu benda atau barangnya ya. Tapi di soal ini ternyata sudah dimisalkan juga, yaitu ini roti asin sebanyak X kaleng, roti manis sebanyak Y kaleng. Berarti kita punya yang X itu kaleng, yang roti asin, yang Y itu yang kaleng roti manis. Lalu kita bikin kotaknya untuk cerita-ceritanya ya, cerita-ceritanya. Ini ada cerita, ini ada batasan, yang ini X dan Y. Kita lihat ceritanya. Suatu pabrik roti memproduksi 120 kaleng roti setiap hari. Jadi dia memproduksi roti, produksinya dibatasin 120. Nah, boleh lebih nggak boleh ya. Kalau dia tulisannya seperti ini, suatu pabrik roti memproduksi minimum 120 kali roti, berarti tandanya ini lebih dari ya. Tapi kalau enggak berarti kurang dari, nggak boleh lebih. Terus dia dirinci ya, dia produksinya berapa roti asin sama roti manis. Ternyata dia nggak dirinci ya. Gak dirinci ini ya. Ini berarti produksinya 1. Nah, terus ini ada kalimat berikutnya nih, lihat nih. Setiap hari roti asin diproduksi paling sedikit 30 kaleng. Aduh. Mana tuh? Setiap hari roti asin diproduksi paling sedikit 30 kaleng. Nah, ini berarti ketidaksamaan khusus ya, kita sendirikan karena dia hanya bercerita tentang satu X tok ya, yang di sini X aja, yang di sini roti asinnya aja. Berarti ini kita sendirikan ya, roti asin yang diproduksi paling sedikit kan 30 kaleng, berarti X paling sedikit berarti kan boleh lebih ya, lebih dari 30. Ini khusus ya, Padin nggak masukin ke tabel karena dia nggak mempengaruhi Y. Lalu ada yang khusus lagi, yang ini roti manis 50 kaleng paling sedikit, berarti Y lebih dari 50 ini. Nah, terus yang dari ini itu adalah persamaannya X tambah Y kurang dari 120.
Sehingga jawabannya adalah yang A. Nah, begitulah 3 contoh soal yang Pak Adin sudah berikan. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih rekamannya nih?